Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian. Di kesempatan sore hari ini kita kembali berada dalam kajian Kamis sore bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'dah 1439 Hijriah, malam Jumat apa? Ya, Jumat Pahing. Pada malam Jumat Pahing, dan mugi-mugi majelis ini adalah majelis yang penuh berkah dan membawa kebaikan bagi kita sekalian. Baik, saat ini kita lanjut lagi masih tentang ayat-ayat yang membicarakan keutamaan zikir pagi dan petang. Masih dalam kitab Al-Azkar, bab zikir ketika pagi dan petang hari, bab 248. Kali ini kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima yang dibawakan oleh Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi untuk menunjukkan keutamaan dari zikir pagi petang. Yaitu kali ini kita lihat surat An-Nur ayat 36 sampai 37. Ayat 37-nya tidak disebutkan secara lengkap, namun disebutkan poin penting tentang zikir saja yang ingin disinggung oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Monggo dibaca. Celaan bagi yang sibuk dengan dunia lantas lalai berzikir. Ayat kelima. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah. Baik. Fi buyutin, di dalam buyut. Yang dimaksudkan buyut di sini adalah masjid-masjid Allah. Adzinallahu an turfa'a, diperintahkan, Allah memerintahkan an turfa'a, untuk memuliakan nama Allah. Wa yuzkara fiha ismu, dan disebut-sebut nama Allah di dalamnya, yaitu di dalam masjid-masjid tadi. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwil wal asal, dan hendaklah bertasbih kepadanya, kepada Allah di dalam buyut tadi, yaitu di dalam masjid-masjid Allah tadi, setiap pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh tijarah, perniagaan, perdagangan, dan tidak pula oleh
bai'un, oleh jual beli. Tijarah lebih umum. Kalau bai'un jual beli itu diantara bentuk perniagaan. Perniagaan bentuknya ada macam-macam. Dan di sini disebutkan ya, diususkan lagi setelah huruf wa dengan bai'un, jual beli. An zikrillah. Mereka tadi tidak dilalaikan dari berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dalam surat An-Nur 36-37. Baik, kita lihat pelajaran dari ayat. Pelajaran dari ayat. Yang pertama, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kita lihat dalilnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Baik. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah benci di muka bumi ini dari tempat-tempat yang ada adalah aswaquha, pasar. Dikarenakan kalau di masjid selalu kegiatan-kegiatan yang baik yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau di pasar banyak kemungkaran-kemungkaran, banyak penipuan-penipuan, dan orang itu banyak yang lalai ketika itu. Maka di antara yang dianjurkan ketika masuk dalam pasar itu diperintahkan untuk berzikir. Walaupun memang ada hadis yang membicarakan zikir tertentu. Namun pendapat yang tepat, zikir masuk pasar yang khusus tidak ada. Adapun bacaannya dengan la ilaha illallah dan seterusnya, hadisnya dhaif menurut sebagian ulama. Dan ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Namun punya keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika menjelaskan tentang perihal bulan Sya'ban, di mana kita diperintahkan di bulan Sya'ban itu untuk memperbanyak amal. Kenapa memperbanyak amal ketika bulan tersebut? Di bulan Sya'ban itu banyak orang yang lupa dengan keutamaan bulan tersebut, lebih menantikan bulan Ramadan. Maka mereka lupa akan amalan-amalan tertentu. Misalnya Nabi SAW melakukan di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah, karena mereka nunggu untuk mendapatkan bulan Ramadan. Maka siapa yang berzikir, memperbanyak zikir pada waktu itu, maka dia punya keutamaan yang besar, karena dia berzikir di saat orang-orang itu lalai. Maka dimisalkan dengan ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, demikian juga untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika orang-orang itu lalai, seperti saat berada di pasar. Banyak yang tawarkan barang, jual ini murah, ini diskon. Ya, dengan berbagai macam bentuk cara supaya barang dagang itu laris. Namun dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, harus jujur ketika jualan. Kemudian dia memperhatikan saat waktunya ibadah, dia ibadah. Saat waktunya dia berangkat ke masjid, dia berangkat ke masjid. Saat waktunya sholat itu masuk, maka dia memperhatikan sholat dengan baik. Dan begitu banyak orang yang lalai dari berzikir semacam itu, dari mengingat Allah semacam itu, sehingga punya keutamaan yang besar bagi orang-orang yang berzikir di saat orang-orang itu lalai. Nah, itulah yang menunjukkan keutamaan masjid dan dibencinya pasar. Namun kalau orang manfaatkan tempat seperti pasar itu dengan berdagang yang jujur, maka terpuji orangnya. Namun kalau banyak membuat dia lalai, dia tercela. Sehingga kalau kita mau berlama-lama, ya ketika di masjid kita memperhatikan kegiatan-kegiatan penting selain ibadah, perbanyak di masjid. Sedangkan kalau masuk pasar berarti cuma seperlunya. Seperlunya apa?
Kalau lama-lama apalagi di pasar, mata kalau yang anak muda mata nggak bisa dijaga. Ya, yang jomblo-jomblo mata nggak bisa dijaga kalau di pasar itu. Apalagi di pasar modern, ya, di mall-mall, di market-market, ya, di pasar-pasar yang keren-keren itu kan nggak suruh nutup aurat. Apa ada aturan ketika itu? Hah? Ada aturan? Apa di situ diberi aturan juga? Ini kalau di Saudi itu ada aturan, ada jam keluarga khusus. Jadi bagi yang berkeluarga punya jam khusus, maka yang jomblo-jomblo gak bisa masuk. Ya, ada jam khusus, pasar khusus, kayak di sini ada sualayan-sualayan besar seperti itu. Dihususkan ada jam tertentu untuk yang berkeluarga. Jadi cuma tempat khusus seperti itu. Apa temukan di sini? Di Indonesia ada? Nggak ada. Maka seperlunya aja kalau mau ke sana. Seperlunya. Kemudian ikhtilat juga banyak sekali di sana. Maka sesuai dengan hajat saja masing-masing. Kalau sudah terpenuhi hajat maka sudah. Biar tidak banyak terlalaikan dengan hal-hal yang sia-sia sampai pada maksiat. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua, dilarang untuk melakukan hal-hal lagu atau sia-sia di dalam masjid. Dilarang melakukan hal-hal lagu. Lagu itu apa? Sia-sia yang dilakukan di dalam masjid. Di antara hal-hal yang sia-sia, melakukan amalan yang tidak ada tuntunan, melakukan zikir yang tidak ada tuntunan, melakukan amalan jama'i yang tidak ada tuntunan, melakukan sholat juga yang tidak ada tuntunan, atau dia mengadakan sholat berjamaah yang asalnya tidak disyariatkan secara berjamaah. Ya, dia mengadakan sholat berjamaah yang itu yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Dan ada sholat yang kita disyariatkan untuk berjamaah. Sholat 5 waktu, sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat-sholat sunnah secara umum juga masih dibolehkan, namun tidak dijadikan rutinitas. Dan ada seperti yang ulama anggap juga sebagai perkara sunnah seperti sholat khusuf, sholat gerhana, dilakukan juga di masjid. Maka yang ini ada tuntunan. Hal yang tidak ada tuntunan itu masuk hal yang sia-sia. Termasuk juga melakukan maksiat di dalam masjid. Ya, melakukan maksiat di dalam masjid. Ini termasuk juga perkara laghu, perkara yang sia-sia. Kalau yang biasa-biasa saja, yang mubah, yang banyak menghabiskan waktu tidak boleh, apalagi sampai jadi maksiat di dalamnya. Contoh misalnya memainkan musik, alat musik. Ya, ini suatu perkara yang para ulama juga katakan itu perkara yang laghu, yaitu perkara yang sia-sia. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, ini jadi dalil tentang dorongan untuk membangun masjid, membersihkan hingga menghilangkan kotoran dan najis dari masjid. Baik. Syekh As-Sa'di, ini pernyataan dari Syekh As-Sa'di. Dari ayat ini dianjurkan untuk 1. Berlomba-lomba membangun masjid. 2. Dianjurkan untuk memperhatikan kebersihan masjid. Jadi masjidnya itu diperhatikan kebersihannya. Berarti kalau di tempat tersebut belum ada yang biasa bersih-bersih masjid, ditetapkan ada yang punya tugas untuk membersihkan masjid. Jangan sampai ada kotoran di situ, di sajadah-sajadah, di tempat-tempat sholat, apalagi najis. Dijaga kebersihannya. Nanti ada dalilnya di sini. Juga di antara bentuknya adalah menghilangkan kotoran, ada kotoran-kotoran. Begitu juga najis. Kalau di kota mungkin diperhatikan karena aktivitas 5 waktu sering dilakukan. Namun nanti jenengan bisa lihat kalau sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Yang ada sajadah itu penuh dengan kotoran apa? Kotoran apa? Bukan hanya cicak aja, ada ayam juga sempat masuk di masjid. Kotoran ayam juga masuk, coba lihat. Gimana nggak dijaga kebersihan sama sekali. Orang luar nanti yang komentari ketika berkunjung masjid ini kok masjid kok kotor sekali. Orang luar pakai sejadahnya kotor, nggak ada yang perhatikan kebersihan. Ya karena memang sholat 5 waktu jarang orang yang perhatikan di situ. Berarti nanti tugas antum sebagai
warga asli situ ya, punya kewajiban untuk membina jamaah yang ada supaya bisa memperhatikan sholat lima waktu. Jangan prioritaskan orang luar untuk berdakwah di situ. Namun orang yang asli di situ yang punya kewajiban untuk mendakwai warga yang ada. Sehingga masjidnya juga bisa diperhatikan. Sholat lima waktu itu ada di dalamnya. Ya, masjidnya diperhatikan. Kalau masjid diperhatikan, insya Allah bersih. Namun kalau masjid sudah tidak diperhatikan untuk sholat berjamaah, maka hanya kotoran saja yang kita bisa temukan di situ. Maka di antara bentuk untuk juga kebersihannya, ngajak orang-orang untuk melaksanakan sholat lima waktu di dalam masjid. Maka kebersihannya nanti benar-benar akan diperhatikan. Kemudian ada najis juga, halal najis tadi. Kalau tadi kotoran cecak itu sebagian ulama masih maafkan, karena itu kotoran yang sulit dihindari. Kotoran ayam najis atau tidak? Pernah kita singgung najis? Tidak. Kaidahnya adalah menurut pendapat paling tepat, setiap hewan yang halal dimakan, kotorannya itu suci. Setiap hewan yang halal dimakan, kotorannya itu suci. Berarti kebalikannya, setiap hewan yang haram untuk dimakan, berarti kotorannya itu najis. Berarti setiap hewan yang halal dimakan. Contohnya apa berarti? Ayam tadi ya. Berarti kotorannya di sini menurut pendapat paling kuat itu suci. Setiap hewan yang haram dimakan, kotorannya itu najis. Contohnya apa? Contohnya anjing misalnya. Maka kotorannya itu najis. Namun penyikapan untuk kotoran anjing ini berbeda dengan penyikapan kepada air liurnya. Beda. Yang pernah kita singgung itu tentang air liur. Kalau air liur, anjing itu mengenai bejana dan di situ berisi air, maka diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Ulahunna bit-turab. Yang pertama dengan menggunakan debu. Ya, yang pertama dengan menggunakan debu. Walaupun ada beberapa lafaz katakan itu yang akhirnya, katakan juga bebas yang di posisi mana, namun salah satu riwayat mengatakan di awalnya dengan debu. Ini membicarakan tentang air liur. Kalau kotoran beda lagi. Intinya di sini kalau dapati kotoran dari hewan yang haram dimakan, kotoran tersebut najis. Begitu juga air kencingnya. Ya, begitu juga air kencingnya. Kenapa kok dibedakan? Ini karena masalah kesimpulan dalil. Yang pernah kita singgung tentang kotoran hewan yang halal dimakan seperti unta yang pernah Nabi SAW sebutkan, kencingnya masih bisa dimanfaatkan, bahkan bisa dijadikan pengobatan. Susunya juga demikian kalau unta ya. Maka kesimpulannya dari riwayat semacam ini para ulama simpulkan bahwa bahwa sucinya, disimpulkan sucinya kotoran atau kencing dari hewan yang halal dimakan. Berbeda penyikapannya dengan hewan yang haram dimakan tadi. Nah, kemudian kita lihat ada 3 hadis di sini. Ini tentang keutamaan ya, yang terkait dengan masjid tadi yang disebutkan, membangun, kemudian membersihkan dan menghilangkan kotoran. Kita lihat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Baik. Sebenarnya ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan membangun masjid, namun ini hadis yang paling bagus sekali dikarenakan Nabi SAW memotivasi dari sesuatu yang sedikit dulu. Siapa yang membangun masjid? Man bana masjidan. Siapa yang membangun masjid? Lillah. Karena Allah. Beri catatan di sini karena Allah berarti ikhlas, bukan riya. Bukan ingin dipuji orang. Bukan ingin namanya ditulis dengan gelarnya lengkap semuanya ya. Karena ada sebagian orang harus ditulis dengan nama lengkap. Kalau haji, haji ya, tulis haji. Yang gelarnya doktor, MSc dia nggak peduli pokoknya. Namun kalau haji harus di sini. Karena mungkin dia pergi haji ya capek-capek juga ke sana, biaya besar macam-macam alasan. Sehingga ada yang lebih pentingkan itu.
Harus jaga keikhlasan. Ya, keikhlasan untuk menyumbang seperti itu, untuk bangun masjid. Nah, Nabi SAW motivasi di sini lillah, karena Allah. Kemudian beliau memberikan permisalan kamaf hasiqatatin. Dia itu membantu membangun masjid hanya selubang tempat burung bertelur. Au asghara, atau lebih kecil lagi. Berarti dengan sesuatu yang kecil saya disumbangkan, itu sudah punya peran serta untuk membangun masjid. Kalau tidak punya dana untuk itu, ya sudah, berarti dengan tenaga. Tenaga dia gunakan juga untuk bangun masjid. Kalau dengan dana nggak bisa, tenaga juga nggak bisa, ya berarti dia serahkan orang untuk nyumbang. Maka dia akan menjadi orang yang termasuk dalam hadis mandala alal huda, siapa yang memberikan petunjuk kepada orang lain, maka akan terkena dengan hadis itu juga, akan mendapatkan keutamaan lewat hadis tersebut pula. Kemudian balasannya apa? Banallahu lahu, Allah akan bangunkan baginya, bagi orang yang tadi nyumbang cuma dengan bagian kecil seperti itu. Kalau kita katakan bagian kecilnya seperti saat ini, nyumbang satu bata misalnya, satu batu untuk masjid saja, atau mungkin menyumbang untuk masjid satu sak semen misalnya. Satu sak semen berapa? 30 ribuan ya, 37 ribu. Dia cuma nyumbang segitu saja, harga satu sak semen saja. Ini sudah punya peran serta dalam bangun masjid, maka dia akan mendapatkan bagian di situ. Kemudian dikatakan banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Artinya dia bangun, punya peran serta bangun masjid, maka akan dibangunkan juga rumah yang lebih baik baginya nanti di surga dari kenikmatan-kenikmatan surga yang ada. Kemudian ada hadis lagi, ini untuk lebih umum lagi, bukan hanya sekedar bangun masjid, dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid duri wa an tunadhafa wa tutayyaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, memerintahkan untuk masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membangun masjid fid dur. Apa itu dur? Kata para ulama al-qabail, qabilah-qabilah. Ya bahasa kita ya kampung-kampung. Jadi setiap kampung itu punya masjid. Entah dia bangun itu masjid besar atau dia bangun yang sekelas musola menurut kita. Dia bangun seperti itu ya, maka sudah termasuk dalam hadis ini. Kemudian wa antunazzafa, dan masjid tersebut ia bersihkan. Masjid tersebut dibersihkan. Berarti dibersihkan dari kotoran, dihilangkan najis-najisnya yang ada. Dan ini juga jadi keutamaan orang yang bersih-bersih masjid. Kalau di sini berarti takmir masjid. Ya, bersih-bersih masjid punya keutamaan hadis ini. Ya, yang cuma pakai saja nggak dapat. Jadi cuma pakai aja. Namun kalau yang bersih-bersih punya keutamaan seperti ini. Bahkan Nabi SAW itu pernah memuliakan orang yang cuma jadi petugas bersih-bersih masjid. Pernah ada petugas bersih-bersih masjid di masa Nabi SAW itu meninggal dunia. Nabi sampai tanya-tanya. Karena berita kematiannya tidak sampai di telinga Nabi SAW. Kalau sampai di telinga Nabi SAW, beliau sholatkan jenazahnya. Namun tidak nyampe. Maka ketika itu ada yang beritahu dia sudah meninggal dunia. Nabi SAW tanyakan di mana kuburnya. Kemudian diberitahu kuburnya. Lantas Nabi SAW sholatkan jenazah yang sudah dikuburkan tadi. Ini jadi dalil masih dibolehkannya menyolatkan jenazah walaupun sudah dikuburkan bagi orang yang telat seperti tadi. Jadi jenazah ini sudah dikuburkan, Nabi SAW tadi belum mengetahuinya, maka Nabi SAW nyolatkan di kuburnya tadi. Berarti tetap menghadap kiblat. Ya, posisinya kan jelas kalau di kubur itu, karena kubur kan jenazahnya diarahkan ke arah kiblat. Maka nanti tetap menghadap kiblat, ya seperti dia sholat di hadapan jenazah ketika melakukan sholat jenazah. Cara sholatnya juga seperti itu pula, tanpa ada ruku dan tanpa ada sujud, yaitu dia melaksanakan sholat jenazah. Berapa kali takbir? 4 kali takbir. Ada berapa rukun?
ada 6 rukun. Kalau di matan Safinatun Najah ada 6 rukun. Yang pertama niat, yang kedua melakukan 4 kali takbir, kemudian yang ketiga itu setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, kemudian yang keempat setelah takbir kedua itu membaca sholawat, kemudian yang kelima setelah takbir ketiga itu baca doa, lalu yang keenam setelah takbir keempat salam. Ya, ini rukun. Ya, di matan Safinatun Najah 6 seperti tadi. Maka melakukannya seperti itu. Nah, dia lakukan tadi, Nabi SAW melakukannya sholat jenazah dengan niatan sholat jenazah, namun telat ketika itu. Maka misalnya ada saudara yang belum datang untuk menyolatkan jenazah, dia datang dari Sumatera misalnya, datang ke Jogja, dan ini sudah terlanjur untuk dikuburkan, maka dia boleh menyolatkan ketika jenazah tersebut sudah dikuburkan seperti tadi. Nah, kemudian di sini juga waktu thayyaba, hendaklah diberikan wangian pada masjid. Jadi masjid itu dibuat wangi. Ya, masjid itu dibuat wangi. Contoh kalau di masjid kita misalnya karpetnya dibuat wangi. Ya, selain dijaga kebersihannya, juga kipasnya diberi wangian. Namun kalau kebiasaan orang Arab itu biasa di masjid itu dibakar, kalau orang sini bilang kemenyan. Namun sebenarnya yang dibakar itu kayu gaharu. Ya, ditaruh di tiang-tiang masjid atau di pojok masjid. Nah, satu ruangan ini tercium baunya. Namun saya khawatir kalau jenengan bakar di masjid jenengan nanti dikira doyan kemenyan ini. Wah, ini soalnya saya pernah juga bakar kayak gitu. Ya, untuk wangi. Wanginya bukan bau kemenyan juga, wanginya bau wangi. Namun ada jamaah yang langsung WA saya, "Ustaz, jujur aja, apa jenengan itu bakar kemenyan?" "Iya Pak, saya bakar, tapi itu wangian dari Arab Pak, itu kayu gaharu. Kalau jenengan mau saya kasih nanti ini." Ya, sampai seuzonnya dengan saya kayak begitu coba. Ya, sampai ingatkan saya, "Hati-hati loh, itu syirik itu." Ingatkan saya lagi. Sudah beritahu saya tadi itu kemenyan, ya, karena dia mungkin masih teringat orang-orang dulu itu seperti itu hobinya. Terus kayak gini ya, notabene-nya itu ya untuk yang syirik-syirik menurut dia. Sampai ingatkan kayak gitu. Wah, apa nggak tahu? Saya cuma tertawa aja, padahal ini lebih wangi daripada kemenyan tadi. Kalau orang Arab itu taruh pakaian, jadi kayu gaharu itu dibakar. Mereka biasa pakai jubah atau kutroh. Kutroh itu penutup kepala. Jadi datang, kemudian kayu gaharu itu tutup dengan kainnya. Jadi ngumpul tuh wangian di dalam bajunya itu. Jadi dia jalan sudah penuh wangian. Nah, biasa dilakukan kayak gitu. Ya, dan kadang sholat Jumat, ini kebiasaannya sholat Jumat juga. Sholat Jumat ada yang bakar kayu gaharu, nanti diputar keliling. Ya, putar keliling ke jamaah-jamaah dari depan sampai belakang. Nanti ada yang turunkan kutrohnya, penutup kepalanya itu dikenai ke wangian tadi, terus dia pakai kutrohnya lagi, terus keliling seperti itu. Nah, itu diantara bentuknya, ya, bentuk memberikan wangian pada masjid. Bisa juga bentuknya memberikan wangian pada jamaah, misalnya menyediakan parfum kecil-kecilan di masjid. Ya, parfum yang kecil ditaruh di pintu masuk misalnya, asal nggak diambil semua aja, ditulis, ini setiap kali yang masuk silakan pakai, tolong diletakkan kembali. Ya, itu bisa jadi amal jariah, itu infak itu. Ya, bukan nanti peluang itu ini kotak infak untuk parfum tadi, habis nanti beli lagi, mutar terus seperti itu. Itu peluang, dan itu diantara bentuk juga membuat masjid itu wangi. Kan orang-orang masuk kan jadi wangi. Ya, gak bau keringat, ya sudah. Ini bau wangi aja. Kalau ini tidak seperti itu nanti orang baunya macam-macam. Ini ada bau lab, bau kimia, ada bau macam-macam dalam masjid. Nah, namun kalau pakai seperti itu jadi baunya enak. Jadi orang ketika di masjid tentram sekali. Wah, saya masuk masjid Pakundalangan ini, wah wangi sekali. Dan orang yang baunya wangi, orang lebih senang dekat dibandingkan dengan orang yang tidak wangi. Coba jenengan walaupun jenggotnya lebat itu kayak sesudes misalnya. Ya, coba jenengan kasih wangian, coba pakai wangian itu. Orang akan lebih senang untuk dekat. Mulutnya dijaga baunya, ya. Kemudian ya badannya juga demikian dijaga wanginya. Orang akan dekat walaupun penampilan sudah kayak gitulah. Maka sesuatu yang mungkin orang itu nggak senang dari sisi ini,
ya perbagus dari sisi lain. Wah, ini dekat dia kok, ini wangi sekali. Itu punya nilai tambahan sendiri dibandingkan antum sudah sangar, baunya sudah nggak enak lagi. Itu sudah jadi minus-minus itu. Ini sudah nilai, wah ini jenggotan, baunya ini bau keringat sekali. Wah, mau dekat juga enggak, ini pakaiannya juga sudah, waduh pakaiannya juga kamu mau dekat juga sulit. Ya. Dari sisi penampilan, kalau orang sudah punya penampilan yang beda dengan masyarakatnya karena dia ingin jalankan ajaran Nabi SAW, enggak masalah. Namun dari sisi yang lain dia tambah sisi positifnya, sisi istimewanya. Ya, tidak pakai yang eksklusif, yang beda dari masyarakat. Misalnya nih, kalau di desa, ya masyarakat umumnya kalau pergi ke masjid pakai koko, ada yang pakai batik, ada yang pakai sarung. Ya sesuaikan seperti itu, sesuaikan. Ya, tidak berpenampilan eksklusif. Eksklusif malah jadikan nanti ketika di situ mau dakwain sesuatu sudah nggak bisa diterima. Termasuk juga di sini yang KKN misalnya, karena banyak berinteraksi dengan masyarakat. Perlu diperhatikan untuk penampilan. Misalnya kalau jadikan di Pogung ini biasanya pakai jubah panjang gitu. Nah cobalah sekali-sekali masuk desa itu pakai batik, terus pakai sarung, pecis hitam. Wah itu lebih dihargai orang. Disalami juga enak. Namun coba kalau kamu pakai baju gamis, coba masuk desa coba. Apa anggapannya nanti? Ini lihat, waduh masnya itu kayaknya pakai gamis ya kayak ibu-ibu. Saya pernah ini beberapa kali kayak gitu baru pulang dari Arab, langsung saya coba jubah ini. Ketika imami pertama kayak gitu komentarnya. Mas Abdu sudah pakai ini gamis ibu-ibu dipakai. Ya Allah, ini padahal pakaiannya putih, bukan kayak gamis ibu-ibu. Ibu kan warna-warni. Ini putih. Ya, gamis full. Maka penampilan itu butuh. Nah, kembali ke masjid ini, ya masjid perlu untuk diperhatikan wangiannya juga seperti itu. Ya, bentuknya macam-macam. Yang penting kebersihannya dijaga, bau wanginya juga di masjid itu diperhatikan. Baik, terus yang di bawahnya lagi. Membangun masjid bukan maksudnya saling berbangga dengan masjid, namun tidak diisi dengan berjamaah. Terus di bawahnya hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ati ayyatabahan nasu fil masajidi. Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid. Baik. Min asyratis sa'ah. Di antara tanda-tanda kiamat ayyatabahan nasu, manusia itu saling berbangga dengan masjid. Saling bersaing, manakah masjid yang paling megah? Bukan saingi dalam hal kualitas di dalamnya, jamaahnya bagaimana, isinya itu apa di dalamnya, bukan. Namun dia bersaing dengan berbangga-bangga manakah yang paling besar. Beda kalau di sini memang tujuannya untuk memperbesar dikarenakan kebutuhan. Ada beberapa masjid itu dibuat bagus, dibuat istimewa seperti itu, cuma saling bangga saja karena kampung sebelah itu sudah masjidnya bagus, masa masjid kita tidak seperti ini lagi. Dan dia tidak prioritaskan untuk ngajak jamaah ke masjid. Nah ini yang dicela oleh Nabi SAW dan dikatakan inilah tanda-tanda hari kiamat. Bahkan di beberapa tempat, ya di beberapa tempat, saya itu pernah ke Lombok, itu cuma beda jalan, bukan beda jalan. Jalan ini berhadapan, ini jalan besar, ini masjid besar di depannya, ini masjidnya lagi satu lagi depannya. Jadi mau pergi ke masjid sebelah cuma nyebrang aja. Sampai ada masjid seperti itu. Entah itu kalau beda kampung ya masa sampai dekat-dekatan kayak gitu. Harusnya mungkin yang satu paling dalam gitu. Ini sama-sama pinggir jalan. Ya, berhadapan-hadapan itu tadi. Ya, kalau memang sudah dijadikan seperti ini ya di beberapa tempat, ini bukan di tempat tadi yang saya sebutkan seperti itu, maka perlu diubah niatnya untuk mengajak jamaah ke masjid, untuk mengajak jamaah untuk memperhatikan sholat 5 waktu. Itu yang lebih diprioritaskan daripada memperhatikan kemegahan namun tidak diisi dengan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, disebut nama Allah di dalam masjid, maksudnya adalah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Hal ini sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas itu berpendapat yuzkaru fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal wa yuzkaru fiha ismuh, dan di dalamnya itu disebut nama Allah. Maksudnya disebut nama Allah apa? Di antara maknanya dibacakan Al-Quran.
Kita lihat lagi penjelasan yang lainnya. Sedangkan Syekh As-Sa'di memaknakan dengan solat seluruhnya, baik wajib maupun sunnah, membaca Al-Quran, bertasbih, belajar dan mengajarkan ilmu, begitu pula mudzakarah, i'tikaf dan bentuk ibadah lainnya yang dilakukan di dalam masjid. Berarti memakmurkan masjid ada dua bentuk, yaitu memperhatikan bangunannya dan memperhatikan ibadah dengan menyebut nama Allah di dalamnya, seperti memperhatikan sholat. Taib. Syekh As-Sa'di simpulkan lebih umum. Wa yuzkaru fiha ismuh, dan disebut nama Allah di dalamnya ada dua bentuk. Yaitu yang pertama memperhatikan bangunannya, termasuk juga isi-isinya, kebersihannya, kotoran-kotorannya dihilangkan. Yang kedua memperhatikan zikir-zikir kepada Allah dalamnya, itu memperhatikan sholat, memperhatikan isi ibadah di dalamnya. Baik, kita lanjut poin nomor 5. Yang kelima, ayat ini adalah perintah untuk berzikir pada ibakar atau pagi dan asal. Asil bermakna akhir siang, yaitu petang. Baik, asal itu bentuk jamak dari asil, maknanya itu adalah akhir siang atau petang. Berarti ini perintah untuk berzikir pagi dan petang pula. Terus nomor 6. Yang keenam, menurut pendapat Ibnu Abbas pula, ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Jadi perintah tadi yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ini adalah perintah bukan hanya bertasbih saja, namun lebih daripada itu, yaitu sholat. Kudu sholat wudu atau sholat ghoda, yaitu sholat subuh. Kemudian sholat asar, ya, berzikir pada waktu asar, yaitu melaksanakan sholat asar. Berarti ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Dan ini sudah termasuk dalam ayat-ayat yang kemarin kita bahas. Nah, terus yang ketujuh. Yang dimaksudkan dalam ayat adalah pria yang dunianya tidak membuatnya jauh dari Rabb-nya. Sama sekali kesibukan perniagaan dan mencari nafkah tidaklah mempengaruhinya. Tijarah atau perniagaan di sini mencakup segala bentuk perdagangan untuk meraih upah. Sedangkan bai' atau jual beli adalah bentuk lebih khusus dari perniagaan. Karena dalam perniagaan lebih banyak ditemukan transaksi jual beli. Pujian pada pria di sini bagi mereka yang berdagang dan melakukan jual beli, dan asalnya perbuatan tersebut tidaklah terlarang. Meskipun tidak terlarang, akan tetapi hal-hal tadi tidaklah mempengaruhi mereka dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Bahkan mereka menjadikan ibadah dan ketaatan pada Allah sebagai tujuan hidup mereka. Dicoret sebagai tujuan hidup. Ya, terus. Jadi perdagangan tadi tidaklah sama sekali menghalangi mereka menggapai ridha Allah. Namun hati kebanyakan orang adalah sangat menaruh perhatian pada dunia. Mereka sangat mencintai penghidupan mereka, dan sangat sulit mereka pada umumnya meninggalkan dunia mereka. Bahkan mereka pun bersusah payah hingga meninggalkan kewajiban pada Allah. Berbeda dengan yang disebutkan dalam ayat ini, mereka begitu takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Karena mengingat kegoncangan hari kiamat tersebut, akhirnya mereka pun semakin mudah beramal dan meninggalkan hal yang melalaikan mereka dari Allah. Baik, itu pada ayat ke-37 disebut rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya, diterangkan di sini oleh Syekh Sa'di. Lihat, yang dimaksud sini adalah pria yang dunianya tidak membuatnya jauh dari Rabb-nya. Urusan apapun. Mau di sini urusan kuliah, mau di sini urusan sekolah, atau dengan pekerjaannya, atau dengan kesibukan bisnisnya. Semua itu tidak melalaikan dia dari berzikir kepada Allah. Lalu dilanjutkan, disebutkan sini tijarah. Tijarah itu artinya perniagaan. Disebutkan juga bai'. Baik itu jual beli, lebih spesifik lagi dari tijarah. Namun dua-duanya disebutkan. Jadi tijarah secara umum ataupun juga jual beli, ya, tidak membuat mereka itu lalai dari berzikir pada Allah, dari memperhatikan sholat. Di antara maknanya tidak melalaikan dari zikir, di sini maksudnya adalah tidak melalaikannya dari sholat. Karena sebagian ulama menafsirkan ayat ini, ya, dengan mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang di antaranya ini saya sebutkan perkataan As-Sudi. Ia katakan orang-orang tadi tidak lalai
dengan bisnisnya, dengan perdagangannya dari sholat jamaah. Asli dikatakan anis sholat fi jama'atin, tidak membuat dia lalai dari sholat berjamaah. Begitu juga dikatakan oleh Sa'id bin Abdul Hasan Ad-Dhahhak, la tulhihim tijar wal bai' ayyatus sholat fi waqtiha. Yang namanya perniagaan dan jual beli tidaklah membuat mereka lalai dari mendatangi sholat tepat pada waktunya. Jadi dengan bisnisnya pun, dengan urusan dunianya, tidak membuat dia itu lalai dari memperhatikan sholat pada waktunya. Jadi nggak diundur-undur sampai keluar waktu. Juga pengertian yang lainnya lagi disampaikan oleh Matur Al-Warraq. Yang dimaksudkan ayat tersebut adalah mereka biasa melakukan jual beli. Akan tapi jika mendengar azan, lalu timbangan dagangan mereka berada di tangannya, ini lagi nimbang barang, mereka pun tinggalkan itu, lalu mereka memenuhi panggilan sholat berjamaah. Berarti ketika panggilan sholat itu datang, sibuknya dengan aktivitas dagangnya, lagi melayani orang ini atau urusan dagangnya menimbang-nimbang barang, dia tinggalkan itu demi memenuhi panggilan sholat. Nah, ini pengertian diantara para ulama ketika jelaskan ayat tadi. Jadi tijarah, yaitu perniagaan, bai', jual beli, tidak membuat dia itu lalai dari ibadah-ibadah seperti sholat, ya seperti menunaikan zakat, kalau di sini secara umum sampai pada sholat berjamaah. Kemudian Syekh As-Sa'di singgung juga, hati kebanyakan orang adalah sangat menaruh perhatian pada dunia. Artinya, nanti kalau antum akan dapati dunia kerja, bagi yang mahasiswa yang sudah dapati dunia kerja, kadang dunia kerja itu membuat banyak orang itu lalai. Karena mesti waktunya dia habiskan untuk nafkah tadi, untuk cari nafkah tadi. Kadang ada pertanyaan, dan ini beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, dan saya sudah seleksi beberapa pertanyaan ini, ya, pertanyaan hampir sama tadi, dalam hal memilih pekerjaan. Ada yang gajinya besar, namun sulit perhatikan ibadah. Ada yang gajinya biasa, namun bisa ibadah tepat waktu. Mana yang dipilih di sini? Nah, coba renungkan saja ayat ini. Ayat ini menunjukkan pada kita, coba perhatikan yang pekerjaan, kalau dapati pekerjaan, kalau di sini tijarah, perniagaan secara umum, yang membuat kita itu tidak lalai. Apa yang disebutkan oleh para ulama tadi? Datangi sholat berjamaah, sholat tepat pada waktunya. Karena ada beberapa pekerjaan itu yang membuat orang itu sampai putuskan, saya jamaah sholat saja. Cuma gara-gara pekerjaan, dan itu jadi rutinitas setiap hari. Ya, jadi rutinitas setiap hari. Kadang mau pergi sholat, dia nyuri-nyuri waktu. Berarti nggak dibebaskan waktu oleh majikan atau oleh perusahaannya, tidak dibebaskan waktu. Maka silakan ditimbang-timbang dengan surat An-Nur ayat 37 ini. Pekerjaan yang paling baik, perniagaan yang paling baik, jual beli yang paling baik, berarti jual beli, perniagaan, pekerjaan yang tidak membuat orang itu lalai dari Allah, tidak membuat kita sulit ibadah. Kalau laki-laki berarti tidak membuat dia itu sulit untuk berjamaah di masjid. Jadi bisa tepat waktu, datang azan, kemudian datangi masjid tadi, bisa. Ini pekerjaan yang paling bagus. Kalau sudah dapati pekerjaan kok tidak bisa memperhatikan ibadah dengan baik seperti tadi, ya, maka silakan timbang-timbang, jadikan bahan pertimbangan. Karena pekerjaan itu banyak sekali. Jangan terlalu monoton cuma pengen kerja di perusahaan besar, mau kerja di yang gajinya itu besar. Ada yang mungkin mau kerja di offshore, mau sampai ke luar negeri, di perusahaan-perusahaan yang ternama. Belum tentu itu akan membahagiakan antum selamanya. Karena ada pekerjaan yang buat orang itu gajinya besar, dia cuma mendapati nikmat saat ini, namun seterusnya dia akan menyesal nanti. Kok waktu tua saya ini, saya di waktu muda saya kok saya nggak manfaatkan dengan baik. Saya sampai nggak bisa ngaji lagi. Dulu biasanya setiap pekan saya bisa ngaji berapa kali. Ini setahun pun itu saya nggak bisa hadir majelis ilmu. Jadi timbang-timbang dalam memilih pekerjaan seperti itu. Jadi lihat pekerjaannya ini gimana nih. Saya ngajinya nih bisa rutin nggak? Kalau ini sudah kerja minimal saat weekend lah, setiap weekend saya bisa belajar. Sholat itu bisa saya perhatikan atau tidak. Kalau dapat pekerjaan seperti itu, lingkungannya juga mendukung, sangat bagus. Beberapa perusahaan itu bahkan menyediakan waktu untuk sholat berjamaah, bahkan mereka itu sediakan waktu supaya pegawai-pegawainya itu ngaji. Undang ustaz-ustaz dari luar supaya datangkan ustaz luar untuk ngisi pengajian di situ.
Kadang di jam-jam kantor, misalnya di waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kalau ada seperti ini namanya mendukung. Dan ini pekerjaan yang bagus. Namun kalau sudah jauh dari majelis ilmu, sudah jauh dari memperhatikan sholat berjamaah, jadi bahan pertimbangan. Kemudian disebutkan di sini bahkan mereka pun berusaha payah hingga meninggalkan kewajiban pada Allah. Cuma gara-gara dunia cari nafkah, sholat ditinggalkan. Bukan hanya dia undur waktunya, bukan. Sholat ditinggalkan, tidak dipedulikan lagi. Tidak memperhatikan sholat berjamaah, bahkan sholat sama sekali nggak dikerjakan. Maka jadikan pertimbangan ya untuk yang sebentar lagi lulus atau saat ini lagi cari pekerjaan yang berkah. Yang berkah itu bagaimana? Nggak mesti gajinya besar. Yang penting bisa membahagiakan antum, membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak, membahagiakan keluarga, orang tua. Ya, dengan yang rezeki yang terbatas bisa membahagiakan mereka. Wallahu a'lam bishawab.